Di sebuah desa yang sunyi, ada seorang janda yang wajahnya tak pernah menua. Setiap pria yang melihatnya, tak peduli muda atau tua, akan terjerat oleh tatapannya. Tapi 1 tahun setelah menikahinya, mereka akan mati dengan tubuh renta dan mata kosong. Inilah kisah kelam janda pengikat pria dan keranjang rotan yang menyimpan umur manusia. Desa Lembah Banyu adalah desa yang tenang. Hanya suara jangkrik di malam hari dan gemericik sungai di pinggir pematang sawah yang menemani penduduknya. Namun, ketenangan itu terguncang pada suatu sore yang berkabut tebal ketika seorang wanita muda berwajah cantik, bertubuh ramping, dan berkulit pucat tiba di desa itu. Namanya Ratnasari, janda dari desa sebelah yang katanya baru saja kehilangan suaminya karena sakit mendadak. Tidak ada yang tahu siapa keluarganya atau dari mana asalnya sebelum menikah. Ia hanya membawa sebuah koper hitam lusuh dan sebuah keranjang rotan kecil yang selalu dijaga ketat, tak pernah dibuka di depan orang lain. Rumah kosong di ujung desa yang dulunya milik Pak Wiryo menjadi tempat tinggalnya. Rumah itu agak terpencil, hanya diterangi lampu minyak di malam hari. Meski begitu, Ratnasari tampak betah dan sering berjalan ke pasar desa dengan senyum manis yang memikat. Para pria, baik muda maupun tua, mulai memperhatikannya. Bahkan Pak Darto, ketua RT yang biasanya pendiam, terlihat beberapa kali membantu Ratna memperbaiki pagar bambu. Anak muda seperti Rangga dan Bayu pun berlomba-lomba mengantarnya pulang setelah dari pasar. Yang merasa terusik adalah para wanita, terutama Bu Surti, istri Pak Darto. Perempuan itu bukan orang biasa, katanya pada ibu-ibu lain di pos ronda. Tatapannya seperti menelan jiwa. Awalnya, para wanita menganggap Bu Surti hanya iri karena kecantikan Ratna. Tapi desas-desus mulai merebak. Konon, setiap pria yang pernah berbicara lama dengan Ratna akan sulit tidur malamnya. Mereka akan memikirkan Ratna terus-menerus, bahkan sampai melupakan istri mereka. Malam itu, di warung kopi, Pak Darto berkata pada beberapa lelaki desa, "Aku tak tahu kenapa, tapi kalau aku lihat wajah Ratna, semua masalah terasa hilang. Rasanya ingin menikahinya." Semua tertawa, menganggapnya bercanda. Tapi tawa mereka sirna saat Pak Darto menatap kosong, seolah berada di alam lain. Beberapa minggu kemudian, Ratnasari resmi menikah dengan Pak Darto, meski protes dari Bu Surti tak didengar. Anehnya, sejak itu wajah Pak Darto terlihat semakin pucat dan tubuhnya melemah, padahal sebelumnya ia sehat. Setahun tepat setelah pernikahan, malam hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar berkali-kali dan suara gonggongan anjing terdengar panjang. Keesokan paginya, kabar menggemparkan menyebar. Pak Darto ditemukan meninggal di ranjangnya. Tubuhnya dingin, wajahnya seperti orang tua renta, yang membuat semua orang terkejut. Ratnasari tampak sama sekali tidak berubah. Kulitnya tetap kencang, wajahnya tetap muda, bahkan lebih bersinar dari sebelumnya. Penduduk mulai berbisik-bisik. Mungkin dia mengisap umur suaminya, ucap Rangga pelan, tapi cukup keras untuk membuat bulu kuduk semua orang yang mendengar berdiri. Dan itulah awal dari mimpi buruk desa Lembah Banyu. Kematian Pak Darto membuat suasana desa Lembah Banyu menjadi kaku. Orang-orang mulai jarang keluar rumah malam-malam, dan suara siter dari rumah Ratnasari yang dulu terdengar lembut kini terasa seperti alunan yang mengundang sesuatu yang tak kasat mata. Ratnasari sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda duka. Bahkan pada malam ketiga setelah kematian suaminya, ia terlihat duduk di beranda rumah sambil menyesap teh, mengenakan kebaya hijau
yang membuat kulitnya tampak bercahaya di bawah sinar lampu minyak. Para wanita desa semakin membencinya, tapi para pria, anehnya, malah makin mendekat. Bayu, pemuda yang baru pulang dari perantauan, menjadi salah satu yang paling sering membantu Ratna. Kadang memperbaiki atap, kadang mengantar belanja, dan kadang hanya duduk mengobrol berjam-jam di halaman rumahnya. "Bayu, kamu seperti mengerti aku," kata Ratna suatu malam. Suaranya lembut tapi menusuk. Bayu tersenyum kikuk, tapi dalam hati ia merasa ingin selalu di dekatnya. Bahkan ia mulai melupakan Ayu, tunangannya yang sudah menunggu bertahun-tahun. Ayu mulai curiga. Suatu sore, ia memberanikan diri mendatangi rumah Ratna. Saat ia mengetuk pintu, tak ada jawaban. Tapi dari celah jendela, ia melihat pemandangan yang membuat tubuhnya gemetar. Ratna duduk bersila di lantai. Di depannya keranjang rotan kecil terbuka, berisi segenggam rambut dan potongan kuku yang sepertinya milik lelaki. Ratna melafalkan mantra lirih dan asap tipis keluar dari keranjang itu. Ayu mundur perlahan, tapi lantai bambu berderit membuat Ratna menoleh. Tatapan matanya tajam, bibirnya tersenyum samar. "Ayu, masuklah. Aku sudah menunggumu," ucapnya dengan nada yang terdengar seperti bisikan dari balik mimpi buruk. Dengan gugup, Ayu menolak dan berpura-pura ada urusan lain. Ia berlari pulang, namun malam itu ia bermimpi aneh. Mimpi di mana Bayu duduk di samping Ratna, terlihat sangat tua dan kurus, sementara Ratna tampak muda dan segar. Beberapa bulan kemudian, Bayu resmi menikahi Ratna. Semua protes Ayu tidak digubris, bahkan keluarganya pun tak mampu menghentikan. Dan seperti sebelumnya, Bayu mulai sakit-sakitan. Tubuhnya menyusut, kulitnya keriput seperti orang berumur 70, padahal ia baru 27 tahun. Setahun setelah pernikahan, tepat malam hujan deras yang sama seperti kematian Pak Darto, Bayu ditemukan meninggal. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya dingin membeku. Ratna kembali tampil di pemakaman dengan pakaian berkabung, tapi raut wajahnya tidak menunjukkan kesedihan. Ia justru terlihat semakin cantik. Saat berjalan melewati para pelayat, beberapa lelaki desa menatapnya lekat-lekat, dan di mata mereka tampak kilatan yang sama, keinginan yang tak wajar. Bagi ibu-ibu desa, ini bukan lagi kebetulan. Bu Surti, yang kini menjadi janda, memutuskan untuk menyelidiki. Ia yakin Ratna bukan manusia biasa. Namun, semakin ia mencari tahu, semakin banyak tanda-tanda bahwa yang dihadapi mereka adalah sesuatu yang haus akan umur manusia. Dan malam itu, dari balik jendela rumahnya, Bu Surti bersumpah melihat Ratna berdiri di tengah halaman rumahnya, menatap ke arahnya dengan senyum lebar, sambil memegang keranjang rotan yang mengeluarkan asap hitam berbau anyir. Bu Surti tidak tidur malam itu. Ia hanya duduk di kursi kayu, menatap pintu rumahnya yang terkunci rapat. Tatapannya kosong, tapi jantungnya berdegup cepat. Bayangan Ratna yang berdiri di halaman rumahnya tadi sore tak mau hilang dari pikirannya. Apalagi keranjang rotan yang ia lihat mengeluarkan asap hitam. Bau anyirnya terasa sampai ke hidung meski jarak mereka cukup jauh. Keesokan paginya, Bu Surti menemui Mbah Sastro, sesepuh desa yang dikenal menyimpan banyak pengetahuan tentang hal-hal gaib. Lelaki tua itu mendengarkan cerita Bu Surti dengan mata terpejam, lalu bergumam pelan, keranjang rotan itu bukan keranjang biasa. Itu adalah pengeram jiwa. Bu Surti menelan ludah. Pengeram jiwa? Mbah Sastro mengangguk. Itu wadah untuk menyimpan potongan tubuh orang yang menjadi target, rambut, kuku, bahkan kadang darahnya. Dari situ, pelaku bisa menyedot umur korban sedikit demi sedikit. Korban akan sakit-sakitan, lemah, lalu mati sebelum waktunya. Dan umur itu berpindah kepada pelaku, membuatnya
tetap muda. Nama Ratnasari tidak disebut oleh Mbah Sastro, tapi Bu Surti tahu persis siapa yang dimaksud. Ia menceritakan semua yang ia lihat kepada Mbah Sastro, termasuk kejadian aneh setelah kematian Pak Darto dan Bayu. Mbah Sastro menghela napas panjang. Aku pernah mendengar tentang seorang wanita muda di desa lain yang semua suaminya meninggal setahun setelah menikah. Setiap kali suaminya mati, wajahnya justru semakin segar. Orang-orang menganggapnya kutukan, tapi aku tahu itu ilmu pengikat yang haus nyawa. Bu Surti semakin yakin Ratnasari adalah orang yang sama. Namun, membuktikannya bukan perkara mudah. Ratna terlalu pandai menjaga citranya. Di mata sebagian besar pria desa, ia adalah wanita idaman. Bahkan kini, setelah 2 kali menjadi janda, ia masih dikejar banyak lelaki. Suatu malam, Bu Surti nekat mengintai rumah Ratna. Ia bersembunyi di balik rumpun pisang di belakang rumah. Dari celah daun, ia melihat Ratna duduk di tengah ruangan. Di depannya keranjang rotan terbuka. Di dalamnya ada sesuatu yang bergerak, seperti gumpalan rambut basah yang berdenyut pelan, mengeluarkan suara ceklek-ceklek aneh. Ratna meraih segelas air, lalu menuangkannya ke dalam keranjang sambil melafalkan mantra lirih. Bau anyir bercampur wangi bunga Kamboja tercium, membuat perut Bu Surti mual. Tiba-tiba, dari dalam keranjang terdengar suara napas berat, seperti napas orang sekarat. Ketika Ratna menutup keranjang itu, Bu Surti melihat sosok bayangan hitam melayang dari keranjang menuju tubuh Ratna, lalu lenyap masuk ke dadanya. Seketika wajah Ratna tampak lebih muda, pipinya merona, matanya bersinar. Bu Surti mundur perlahan, namun kakinya menginjak ranting kering. Krek! Ratna langsung menoleh. Senyumnya perlahan terbentuk, tapi tatapannya menusuk seperti belati. Bu Surti, suaranya berat, seolah datang dari dalam tanah. Malam ini, tidak seharusnya ada yang mengintipku. Bu Surti ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Dan sebelum ia sempat melangkah, ia melihat mata Ratna berubah menjadi merah darah. Bu Surti terbangun di ranjangnya dengan tubuh basah oleh keringat. Ia mengira kejadian semalam hanyalah mimpi buruk, tetapi rasa pegal di kakinya dan bau anyir samar di rambutnya membuktikan semuanya nyata. Ia masih bisa mengingat jelas mata Ratna yang memerah seperti bara dan suara beratnya yang membuat bulu kuduk berdiri. Sejak malam itu, Bu Surti sering merasa ada yang mengawasinya. Saat ia menjemur pakaian, terasa seperti ada mata yang mengintai dari balik pepohonan. Saat malam, bayangan Ratna kadang terlihat sekilas di luar jendela, meski ketika diperiksa tak ada siapapun di sana. Sementara itu, Ratna tampak semakin sering keluar rumah. Kali ini, ia terlihat dekat dengan Pak Wirman, seorang duda paruh baya yang memiliki kebun kopi luas di pinggir desa. Orang-orang mulai berbisik, mengingat pola yang sama. Setiap pria yang terlalu dekat dengan Ratna pasti berakhir menjadi suaminya, lalu mati setahun kemudian. Mbah Sastro yang mendapat kabar dari Bu Surti mengingatkan Pak Wirman, namun pria itu hanya tertawa. "Kalian terlalu percaya tahayul, Ratna itu baik. Lagi pula, aku tak muda lagi. Kalau umurku habis, ya wajar saja." Tapi Bu Surti tahu, ini bukan sekadar soal umur wajar. Ia mulai mengamati Pak Wirman dari jauh. Dan benar saja, belum 2 minggu berkenalan, Ratna sudah sering menginap di rumahnya. Pagi-pagi, Pak Wirman terlihat segar, tapi sore hari wajahnya mulai pucat, seolah ada tenaga yang disedot perlahan. Suatu malam, Bu Surti dan Mbah Sastro memberanikan diri mengintai rumah Pak Wirman. Mereka bersembunyi di balik pagar bambu. Dari celah dinding rumah, mereka melihat Ratna duduk bersila di lantai, keranjang rotan di depannya. Pak Wirman terbaring di ranjang, matanya terpejam,
napasnya berat. Ratna mulai membuka keranjang itu. Kali ini isi keranjang lebih jelas terlihat. Gumpalan rambut, kuku, dan secari kain yang ternyata adalah baju dalam Pak Wirman. Benda-benda itu bergerak pelan, seperti hidup. Asap hitam keluar, melayang ke arah wajah Ratna. Tiba-tiba, Ratna mendesis seperti ular. Matanya berubah merah menyala, dan dari mulutnya keluar kabut tipis yang mengalir menuju tubuh Pak Wirman. Dalam sekejap, tubuh lelaki itu tampak semakin kurus, kulitnya mengendur, dan rambutnya memutih. Bu Surti menutup mulutnya agar tidak berteriak, sementara Mbah Sastro menggenggam erat sebuah botol kecil berisi minyak kelapa yang sudah ia bacakan doa-doa. "Kita harus memutuskan pengikatnya," bisik Mbah Sastro. Namun, saat mereka bersiap maju, Ratna tiba-tiba menoleh tepat ke arah mereka. Senyumannya mengembang perlahan. "Kalian datang di waktu yang tepat." Suaranya terdengar di telinga mereka meski jarak cukup jauh. Angin dingin berhembus keras, bambu-bambu berderit, dan lampu minyak di rumah Pak Wirman berkelip-kelip. Sosok hitam sebesar manusia muncul di belakang Ratna, bergerak pelan seperti bayangan hidup. Sosok itu tidak punya wajah, hanya mulut lebar yang terus menganga, mengeluarkan suara seperti orang mengisap napas panjang. Mbah Sastro menarik Bu Surti untuk lari, tapi entah kenapa tubuh mereka terasa berat. Bayangan itu melayang mendekat, dan saat jaraknya hanya beberapa langkah, mereka mencium bau busuk bercampur amis darah. "Sekarang giliran kalian," bisik Ratna dengan tatapan membakar. Bu Surti dan Mbah Sastro berhasil kabur malam itu, tapi mereka tidak pulang dengan selamat dalam arti sebenarnya. Sejak kejadian di rumah Pak Wirman, keduanya mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Mimpi melihat sawah desa berubah menjadi lautan darah, dengan Ratna berdiri di tengahnya sambil memanggil-manggil mereka dengan suara lembut. Mbah Sastro sadar mereka harus mencari tahu asal-usul Ratna jika ingin menghentikannya. Ia mengingat sebuah nama, Desa Karangjati, desa yang dulu terkenal angker karena pernah terjadi pembunuhan berantai aneh. Dalam catatan lama yang ia simpan, ada seorang wanita bernama Ratnasari yang pernah tinggal di sana lebih dari 20 tahun lalu. Semua suaminya meninggal setelah 1 tahun pernikahan, dan ia selalu terlihat muda. Dengan tekad, Mbah Sastro dan Bu Surti pergi ke desa Karangjati. Perjalanan memakan waktu setengah hari, melewati hutan dan jalan berbatu. Begitu sampai, mereka disambut sunyi yang mencekam. Rumah-rumah tua berdiri terbengkalai, banyak yang dipenuhi lumut dan jaring laba-laba. Mereka bertemu Mbah Wirya, satu-satunya penduduk yang masih bertahan. Lelaki tua itu gemetar ketika mendengar nama Ratnasari. Kalian bilang dia ada di Lembah Banyu?" tanyanya dengan suara bergetar. "Ya, dan dia sudah membunuh 2 orang," jawab Mbah Sastro. Mbah Wirya menarik napas panjang. Dulu, Ratna bukanlah manusia biasa. Ibunya adalah dukun pengikat yang terkenal kejam. Saat Ratna berumur 18 tahun, ibunya meninggal secara misterius, tapi semua ilmunya diwariskan ke Ratna. Salah satunya adalah pengeram jiwa, ilmu untuk mencuri umur manusia melalui pengikatan benda pribadi. Bu Surti teringat rambut, kuku, dan pakaian dalam di keranjang rotan itu. Mbah Wirya melanjutkan, yang membuatnya tak terkalahkan adalah jimat pengikat usia yang disimpan dalam keranjang itu. Selama jimat itu utuh, umur Ratna akan terus bertambah setiap kali suaminya mati, dan ia akan tetap muda selamanya. Satu-satunya cara menghentikannya adalah membakar jimat itu. Tapi siapapun yang mencoba akan dikejar oleh roh pelindungnya sampai mati. Kata-kata itu membuat darah Bu Surti berdesir. Ia tahu
risiko besar menanti, tapi ia juga sadar jika tidak dihentikan, Ratna akan terus mengincar lelaki di desa mereka dan mungkin suatu hari anak-anak mereka. Mbah Sastro kemudian menyusun rencana. Malam bulan mati berikutnya, mereka akan menyusup ke rumah Ratna. Mbah Sastro membawa minyak kelapa khusus, kain kafan, dan paku besi. Semua benda yang diyakini dapat memutus ikatan ilmu hitam. Namun, mereka tidak tahu Ratna sudah mengetahui rencana mereka. Sejak kembali dari Karangjati, Bu Surti sering merasa seperti ada yang mengikuti dari bayangan. Bahkan, malam sebelum hari yang ditentukan, ia mendengar ketukan di pintu rumahnya. Saat ia mengintip dari jendela, Ratna berdiri di sana. Senyumnya lebar, matanya merah menyala, dan dari keranjang rotan di tangannya keluar asap hitam yang perlahan membentuk wajah Pak Darto dan Bayu, dua korban sebelumnya yang menatap Bu Surti dengan mata kosong. "Aku sudah menunggumu, Surti," bisik Ratna. "Besok malam akan jadi giliranku mengikat umurmu." Malam bulan mati tiba. Langit gelap pekat tanpa satu bintang pun. Angin dingin berhembus dari arah hutan, membuat dedaunan bambu berdesir seperti bisikan orang mengintai. Bu Surti dan Mbah Sastro berjalan cepat di jalan tanah menuju rumah Ratna. Masing-masing membawa bekal keberanian yang tipis dan perlengkapan yang Mbah Sastro siapkan. Minyak kelapa doa, kain kafan, dan paku besi. Rumah Ratna berdiri sunyi di ujung desa. Hanya cahaya redup lampu minyak yang menembus celah dinding bambu. Mereka berjongkok di balik pohon pisang, mengatur napas sebelum memulai. Mbah Sastro berbisik, "Begitu aku buka keranjangnya, kau tuangkan minyak ini, lalu bungkus dengan kain kafan. Jangan ragu, jangan sekalipun melihat matanya." Bu Surti mengangguk, meski kakinya terasa lemas. Mereka menyelinap masuk dari belakang, melewati dapur yang berbau wangi bunga Kamboja bercampur anyir darah. Langkah mereka terhenti ketika mendengar suara Ratna melantunkan mantra lirih di ruang depan. Perlahan mereka mengintip dari balik tirai. Ratna duduk bersila di lantai, keranjang rotan di depannya. Pak Wirman terbaring di ranjang, napasnya tersengal, tubuhnya sudah begitu kurus dan pucat. Dari keranjang, asap hitam tebal membubung, membentuk bayangan wajah-wajah yang merintih kesakitan. Mbah Sastro memberi isyarat. Ia melangkah cepat, tapi sebelum tangannya sempat menyentuh keranjang itu, Ratna mendongak. Matanya merah membara, bibirnya tersenyum lebar. "Kalian pikir bisa menghentikanku?" Lampu minyak padam seketika. Ruangan tenggelam dalam gelap. Dari kegelapan, terdengar suara langkah kaki yang berat, lalu napas panjang seperti orang mengisap udara dari paru-paru mereka. Bayangan besar tanpa wajah muncul di belakang Ratna. Tubuhnya hitam pekat, hanya mulutnya yang tampak, lebar, basah, dan terus menganga. Bu Surti hampir menjerit, tapi Mbah Sastro menekan bahunya. Dengan keberanian yang tersisa, ia menjatuhkan keranjang itu ke lantai. Benda di dalamnya berdenyut dan berteriak. Teriakan yang terdengar seperti gabungan suara puluhan orang. Tanpa menunggu, Bu Surti menuangkan minyak kelapa dan menyalakan api dari obor kecil yang dibawanya. Api menyambar cepat, membuat keranjang itu terbakar. Asap tebal membubung, dan dari dalam asap, wajah Pak Darto, Bayu, dan lelaki-lelaki lain muncul, menatap mereka dengan mata kosong, lalu menghilang. Ratna menjerit. Suaranya menusuk telinga, membuat dinding bambu bergetar. Kulitnya perlahan mengendur, rambutnya memutih, dan tubuhnya mengeriput seperti daun kering. Ia merangkak mencoba merebut keranjang yang sudah menjadi abu, tapi tubuhnya runtuh menjadi debu di hadapan mereka. Bayangan besar di belakangnya mengeluarkan raungan panjang sebelum lenyap.
meninggalkan bau busuk menyengat. Pak Wirman terbangun dengan napas terengah, meski wajahnya tetap pucat. Mbah Sastro dan Bu Surti keluar dari rumah itu, mengira semuanya telah selesai. Namun, beberapa malam kemudian, Bu Surti mendengar ketukan di pintu rumahnya. Saat ia mengintip dari lubang pintu, tidak ada siapa-siapa, hanya sebuah keranjang rotan kecil yang masih utuh, mengeluarkan asap tipis dan bau Kamboja. Ketika ia membuka pintu, keranjang itu jatuh dan dari dalamnya keluar sehelai rambut milik Bu Surti sendiri. Mereka pikir mimpi buruk itu sudah berakhir, tapi di depan pintu, sebuah keranjang rotan kembali muncul. Di dalamnya, sehelai rambut milik korban berikutnya, karena beberapa kutukan tak pernah benar-benar bisa dihancurkan.